Islam. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tabarukan min dzikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihubillah atadama fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa balatuka bi wasyil qabul wa khatamtu ala babika bi bahmir rasul wa tutawi'uni bi aishin ma aqul. Wa balatuka bi wasyil qabul wa khatamtu ala babika bi bahmir rasul wa tutawi'uni bi aishin ma aqul. Wa balatuka bi wasyil qabul wa khatamtu ala babika bi bahmir rasul wa tutawi'uni bi aishin ma aqul. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin, tak lupa juga para jemaah yang saya muliakan, dan insyaallah pada kesempatan di waktu subuh ini aku yakin insyaallah rahmat Allah turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk di masjid ini sangat-sangat terasa nuansa surga. Jelas nuansa surganya sudah nampak. Ketenangan yang kita dapatkan, kenyamanan yang kita rasakan. Kita duduk di masjid ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu meresap ke dalam hati kita, dan itu adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasul, makhluk pilihan Allah, diuji dan teruji, terpuji dan teruji, makhluk yang menjadi orsinil, tiada lain dan tiada bukan kekasih Allah, pilihan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal yang paling indah, hal yang paling ideal untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul, tiada lain dan tiada bukan kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang saya muliakan, berkaitan dengan tema
subuh kali ini permohonan dari pengurus juga bahwa saya harus menyampaikan yang ada kaitannya dengan Sirah Nabawi, menceritakan ataupun mempelajari daripada Sirah Nabawi itu adalah merupakan bagian hal yang terpenting untuk kita ketahui, untuk kita memahami, agar supaya jangan sampai gagal paham. Karena ketika kita tidak mempelajari daripada Sirah Nabawi, akan terjadi kejomplangan, akan terjadi sebuah gagal paham di dalam memahami kontekstual Al-Quran. Itu diantaranya. Bahwa untuk belajar Islam itu tidak cukup hanya sekedar kita membaca Al-Quran. Itu diantaranya. Jadi untuk melengkapi daripada keislaman kita, itu hal yang paling urgent, penting, bahwa kita juga harus mengetahui, memahami, mengetahui daripada Sirah Nabawi. Para jamaah yang saya muliakan, menyangkut daripada mukjizat yang paling terbesar, nanti akan menyambung kepada Sirah Nabawi. Bahwa kita sepakat, kita setuju, kita seragam, tidak ada perbedaan, bahwa mukjizat yang paling terbesar yang diberikan kepada pilihan Allah, kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ini sudah menjadikan ijma, sepakat bahwa mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran. Setuju ya? Setuju. Kenapa demikian? Karena memang fa'inal mu'azzizati, maka sesungguhnya mukjizat itu ada tusyahidul hissi. Memang berkaitan, kita dipersaksikan itu dengan hissi, dengan kasat mata. Seperti apa yang terjadi ketika Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Ketika itu pengikut Nabi Musa itu menyaksikan tentang mukjizat tusyahidul hisyah. Jadi bisa dilihat dengan kasat mata. Terus lagi bicara tentang mukjizat Nabi Musa yang lainnya, seperti tongkat menjadi ular, yang kemudian mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, mampu mengobati daripada orang yang buta, orang yang lumpuh, yang kemudian Nabi Musa terkena bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Ini memang bisa disaksikan oleh orang-orang yang terdahulu mukjizat ini. Akan tetapi Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang paling spektakuler, mukjizat yang paling terbesar, tusyahidul basir. Al-Quran ini bisa dilihat dengan basiroh, dengan mata hati. Semua yakin kita yang hadir di sini itu diberikan mata hati. Padahal turun Al-Quran itu 14 abad yang lalu. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur 14 abad yang lalu, akan tetapi kita bisa menyaksikan daripada mukjizat itu sendiri bukan dengan kasat mata, dengan pandangan mata, akan tetapi dengan ainul basyirah, dengan mata hati, sehingga mukjizat ini bisa dirasakan oleh kita sendiri yang memang tidak menyaksikan secara turunnya kepada Nabi. Masya Allah. Coba nih para hafid ini, ketika dia membacakan Al-Quran, itu akan terasa batinnya, akan terasa kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan. Dan sekalipun kita tidak membaca, kita mendengarkan orang yang membaca, itu akan terasa mukjizat.
Jelasnya. Jadi itu syahidul basirah. Bisa disaksikan, bisa dirasakan oleh basirah kita. Ini urusan basirah, urusan bagian dalam. Urusan bagian dalam. Itu di antara. Yang kemudian para jemaah, di sisi lain, bahwa Al-Quran itu sebelum Al-Quran itu kan ada kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kemudian ada kitab Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di mana keempat kitab ini itu memang ada persamaan dan ada juga perbedaan. Jadi yang 4 kitab ini seluruhnya memang seluruh kitab itu adalah 104 kitab. Itu berupa yang lain itu berupa mushaf. Semacam Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu hanya menerima mushaf. Lembaran-lembaran saja. Akan tetapi yang kitab ini, yang 4 ini, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu berupa pembukuan. Jadi memang dalam 4 kitab ini ada titik perbedaan dan ada titik persamaan. Apa sih yang menjadikan titik perbedaan dan titik persamaannya? Tiada lain dan tiada bukan, persamaannya hanya satu, untuk mentauhidkan kepada Allah. 4 kitab ini menganjurkan untuk menyembah Allah. Tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan. Jadi semua kitab ini menganjurkan untuk tauhid, untuk menyembah Allah. Di situ menyatakan Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi, Allah pemilik segalanya. Dan tidak ada sesembahan yang patut kita sembah, yang layak kita sembah, hanya Allah. Itu sepakat. Jadi kalau memang bercermin ke sana bahwa seluruh agama para nabi adalah agama Islam, tidak ada perbedaan. Dari mulai Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW, itu semua para nabi itu beragama Islam. Kenapa? Karena memang menyerukan untuk menyembah Allah. Yang kemudian para jemaah, ada titik perbedaan. Mungkin dari perbedaan ini, daripada diturunkannya. Yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Selama daripada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun Al-Quran. Yang memang kalau kita lihat, itu seluruhnya 114 surat, ya, 6.666 ayat, 1.023.671 huruf. Itu Al-Quran. So, sekali lagi, Al-Quran jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.023.671 huruf. Itu Al-Quran. Itu Ibnu Abbas yang menjelaskan dalam sebuah kitab tafsir. Yang 6.666 ayat, 1.000 ayat menceritakan tentang perintah, 1.000 ayat menceritakan tentang larangan Allah, 1.000 ayat menceritakan tentang ancaman-ancaman Allah, 1.000 ayat menceritakan tentang janji-janji Allah. Yang kemudian 1.000 ayat lagi menceritakan tentang tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan. 1.000 ayat menceritakan tentang kisah ataupun ikhbar, pemberitaan kabar-kabar tentang perjalanan nabi-nabi yang terdahulu. 1.000 ayat. Ya, itu diantaranya. 500 ayat menjelaskan tentang hukum halal dan haram. 100 ayat menceritakan tentang nasikh dan mansuh.
Dan 66 ayat menceritakan tentang doa istighfar termasuk zikir isinya. Hafal Pak? Bisa dihafal? Nah, umat Islam mesti, ya, apalagi para hafid harus hafal. Mau diulang? Ya? Gimana? Fotokopi. Jadi di situ akan terasa keindahan mukjizat Al-Quran. Masya Allah. Tidak ada kontradiktif, tidak ada kontradiksi satu sama lain dengan ayat. Sekalipun ada itu nasih dan mansuh. Ayat ini sudah dinasih dan mansuh. Jadi tidak akan gagal paham. Ketika memang kita mempelajari Islam itu tidak hanya cukup dengan Al-Quran, akan tetapi dilengkapi dengan sirah nabawi. Itu diantaranya. Kemudian para jemaah, saya akan bahas sedikit. Tolong hafid coba nih, Pak Akbar. Ketika Allah menyerukan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum sho'ailah apa? Surat apa tuh? Idza kuntum Al-Maidah. Apa? Saya bacakan Pak Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati benar. Betul. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mantap. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila shalat. Ketika hendak kau akan mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, hendaklah kalian membasuh wajah. Gitu kan? Ini konstekstualnya begitu. Yang kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, yang kemudian kau basuh kedua tangan sampai sikunya. Nggak boleh sampai begini, kagak sah nih wudu nih. Kalau wudu nih cuma sampai begini aja, kagak sah. Ilal marafiq, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mencuci tangan ini harus melebihi daripada siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, itu Allah yang menyatakan. Ketika kita berwudu itu, mencuci tangan itu harus melebihi daripada siku. Siku itu hanya pembatas. Siku hanya pembatas. Jadi dalam kaidah usul fikih, maaf, kita istitrad dulu, intermezzo dulu. Itu kalau memang hanya pembatas itu adalah, nah nanti kita harus dilebihkan, melebihi daripada pembatas. Karena memang ada sesuatu yang wajib. Ketika sesuatu untuk menyempurnakan yang wajib, maka jadi hukumnya wajib pula. Itu diantaranya para jemaah. Oke ya, kita lanjutkan. Yang kemudian sahu biru usiku. Usah bukan basuh ya. Usaplah bagian kepalamu. Jadi beda antara basuh dan usap. Berarti usap itu hanya kita mengusap saja. Yang kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai melebihi daripada mata kaki. Akan tetapi fakta secara di lapangan praktek wudu, yang pertama Allah menyatakan begini, hai orang-orang yang beriman, ketika kau mendirikan sholat, basuh wajahmu, kedua tanganmu, dan usap bagian kepalamu dan kakimu. Ada yang tertinggal di sini? Ada yang tertinggal? Pertama kocok-kocok, sama kan? Pertama kocok tangan kan? Yang kemudian kumur, terus di situ ada mengisap air ke hidung, ada di bagian pertengahan daripada wajah dan telinga. Ada nggak pemaparan di Al-Quran semacam itu? Tapi Nabi mempraktekkan hal ini. Jelas? Tapi Nabi mempraktekkan. Ini Nabi yang mempraktekkan itu. Ketika Nabi mempraktekkan hal itu, Allah kagak tegur, Allah kagak melarang. Jelas? Jadi ketika kita memahami Al-Quran secara konstekstual tanpa mempelajari daripada sirah nabawi, akan terjadi sebuah gagal paham. Salah satunya dari wudu itu.
Paham Pak? Ketika Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu idza qumus shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi urusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah memerintahkan hanya bagian wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki. Itu hanya bagian-bagian daripada pokok wudu. Akan tetapi kenyataan Nabi kocok-kocok tangan, berkumur-kumur, mengisap air kepada hidung, termasuk mengusap telinga. Itu adalah merupakan pekerjaan Nabi yang memang secara konseptual di Al-Quran tidak ada. Tapi Allah tidak menegur, Allah tidak melarang. Masya Allah. Jadi jelas. Terkadang ini bisa menyangkut maaf para jemaah, kadang-kadang itu. Kalau memang seperti itu, Nabi juga pelaku bid'ah ya. Karena memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi Nabi melakukan. Tapi Allah tidak akan tegur, Allah tidak melarang. Berarti kan itu seperti itu para jemaah. Jadi jelas. Nah itulah. Jadi penting sekali kita mengkaji, memahami, mengetahui daripada surah Nabawi. Yang kemudian para jemaah, ya memang bahwa Al-Quran ini diturunkan memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada memang dengan keadaan, ada sebuah permintaan, ya permohonan Nabi diantaranya. Jadi memang Al-Quran itu asal mulanya secara berangsur-angsurnya itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu secara berangsur-angsur. Kondisi pertama itu Al-Quran itu di Baitul Izzah. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu di Baitul Izzah, ataupun ada sebagian ulama di Lauh Mahfuz. Ya, di Lauh Mahfuz. Yang kemudian Allah turunkan Al-Quran ini itu secara berangsur-angsur ke langit dunia melalui daripada duta-duta malaikat yang menulis daripada ayat-ayat itu ke langit ke dunia. Jadi dari Baitul Izzah ke langit dunia yang Allah turunkan kepada duta-duta malaikat sebagai penulis daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, yang kemudian oleh malaikat yang diemban tugas oleh Allah itu diturunkan kepada malaikat Jibril selama 20 malam. 20 malam yang kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, yaitu selama itu tadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi itu. Nah baru di situ secara berangsur-angsur. Quran yang pertama kali diturunkan, ayat yang pertama kali adalah surat apa Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kemudian surat yang terakhir yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang paling terakhir itu surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tapi secara fakta kenyataan Quran ini sudah tersusun dari mulai surat Fatihah yang diakhiri dengan surat An-Nas. Dan itu juga penyusunan atas perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, laksana seperti rak lemari yang kosong. Yang kemudian sudah dikasih nomor dan sekat, dikasih sekat, nomor dan tempat. Jadi memang turunnya ayat Al-Quran itu tidak seperti susunan yang dalam Al-Quran sekarang. Coba saja, Al-Alaq itu surat keberapa? Pak Akbar, Iqra itu surat keberapa? Yang kemudian surat yang paling terakhir Al-Maidah itu surat ke? Tapi fakta, secara fakta itu kan dari surat Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah yang diakhiri dengan surat An-Nas. Itu pun merupakan perintah malaikat Jibril seperti rak lemari yang kosong yang sudah disekat, yang sudah dikasih nomor. Disitulah Nabi Muhammad memasukkan secara tersusun kepada para sahabat. Bagian-bagian di sini
Sebelum Nabi meninggalkan dunia ini, Nabi sudah membriefing para sahabat-sahabatnya untuk menempatkan penyusunan-penyusunan. Dan kita menerima beres saja. Kagak ikut capek, kagak ikut berjuang, kita udah terima beres baca. Ya, tinggal bacanya aja masih ogah-ogahan. Masya Allah. Baca Al-Quran adalah merupakan daripada bagian ibadah. Luar biasa para jemaah. Masya Allah. Yang kemudian para jemaah, setelah kita bicara tentang kehebatan, kedahsyatan, keutamaan, keistimewaan daripada Al-Quran merupakan mukjizat yang paling terbesar, sedikit demi sedikit kita melangkah daripada sirah Nabawi. Kita akan bicara tentang asal usul daripada tahun gajah. Nah, ini kan bicara tentang perjalanan Nabi. Asal usul tahun gajah. Ini memang fakta historisnya para jemaah. Ini kan pelakunya. Jadi pemain utama, kenapa ada tahun gajah? Karena memang di situ ada Abrohah. Ada Abrohah. Itu Habasyi. Ya, beliau adalah orang Habsyi ataupun Ethiopia yang memang punya kekuasaannya itu meluas ke negeri Yaman. Itu diantaranya. Permasalahan Abrohah ini cuma satu kok. Ada sebuah kecemburuan terhadap Baitullah yang memang dijadikan sarana ibadah. Dari semua pelosok negeri itu berbondong-bondong untuk melaksanakan haji. Jadi menjadi tempat sasaran yang paling digemari, yang paling disukai. Sehingga ada sebuah kecemburuan Abrohah. Ngiri lah, dalam konteks ini kan ngiri ya. Yang kemudian Abrohah ini punya tujuan, dia membangun sebuah gereja yang besar, yang super megah. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian orang-orang pada waktu itu, sehingga sudah tidak lagi tertarik dengan kain Baitullah. Sampai Abrohah ini mengiring kepada Raja Najasyi, Negus. Yang gereja yang dibangun gereja itu oleh Raja Abrohah, Ulais namanya. Oh, super megah banget, luar biasa. Dari segi interior, dari segi bangunan, luar biasa megah. Nggak ada tujuan apa-apa kok Abrohah. Bukan untuk membangun daripada tempat peribadahan orang-orang Nasrani, bukan. Tapi tujuan dia untuk mengalihkan perhatian manusia supaya tidak lagi tertarik kepada Baitullah. Itu diantaranya. Yang kemudian pada jemaah, ini sudah nyaris terdengar oleh orang-orang Arab. Ada dari mereka yang datang ke gereja tersebut yang dibangun oleh Abrohah. Entah apa motifnya, ya memang gereja yang dibangun oleh Abrohah ini dikotori di berbagai tempat dengan kotoran. Yang ini yang membuat Abrohah marah itu di situ. Padahal Abrohah itu adalah sebuah raja yang memang pasukannya dahsyat, kekuatannya luar biasa, sehingga musuh-musuh yang lain itu merasa getir melihat kekuatan yang dimiliki oleh Abrohah. Yang kemudian inilah puncak kemarahan Abrohah. Puncak daripada kemarahan Abrohah. Dia punya tujuan untuk mengalihkan perhatian orang-orang supaya tidak berkunjung kepada Ka'bah, ingin mengalihkan kepada gereja yang dia bangun, bukan untuk tujuan ibadah orang-orang Nasrani, hanya sebatas untuk pengalihan. Akan tetapi ya ada salah satu orang Arab yang memang mengotori gereja. Ya ini yang membuat murka, yang ini yang membuat marah. Akhirnya Raja Abrohah ini punya tujuan untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Yang kemudian dia mempersiapkan segala pasukan dan kekuatannya, dikerahkan dengan pasukan-pasukan bergajah. Ya.
Ya, Tobia menuju ke Makkah Al-Mukarramah dengan pasukannya. Di berbagai macam perjalanan banyak yang menghadap, akan tetapi tumbang semua. Pasukan-pasukan yang berani menghadang pasukan Abraha tumbang semua. Nah, ketika memang sudah sampai di gerbang Mekah Al-Mukarramah, dan disitulah ada diplomasi dengan Abdul Muthalib Bani Hashim, karena memang Abdul Muthalib di situ adalah salah satu orang yang dipercaya untuk mengurus Ka'bah. Dari mulai Ali Jamjam, karena memang orang yang mendapatkan mandat mengurus Ka'bah adalah orang-orang yang dipilih. Karena eksistensinya kan ini rumah Allah. Kalau bahasa kita mah diplomasi antara Abraha dan Abdul Muthalib begini. Abraha bilang, "Hei Abdul Muthalib, lah kita mah kagak ada urusan dengan orang-orang Arab. Cuman kita punya urusan buat ngancurin Ka'bah. Gua mah enak banget. Gereja yang gua bangun ada yang kotorin. Nah, ini yang gua buat gua marah." Kata Abraha nih, "Ini yang membuat saya marah. Terus tujuan ente mau? Lah gua hancurin tuh Ka'bah. Biar satu sama satu." Itu diantaranya. Biar sama lah. Akhirnya dijawab oleh Abu Thalib, "Lah urusan ngancurin Ka'bah ya silakan saja. Kami juga merasa bahwa kami nggak punya kekuatan untuk menghadang ente, Abraha," kata Abdul Muthalib. "Kalau memang ente mau menghancur Ka'bah ya terserah. Dan kami tidak merasa memiliki Baitullah. Yang memiliki Baitullah hanya Allah. Allah yang mengurus. Entah apa nanti takdir Allah. Apakah memang Allah suka Ka'bahnya dihancurkan oleh pasukan kamu Abraha, ataupun Allah sebaliknya tidak suka. Nah, ini urusan." Nah, dengan diplomasi ini Abdul Muthalib hanya menyerahkan urusannya kepada Allah. Nggak ada perlawanan karena memang tidak ada, dan tidak ada kekuatan Abdul Muthalib untuk melawan daripada pasukan Abraha. Akhirnya diplomasinya udah, Ka'bah urusan Allah, Allah yang punya, ya Allah juga nanti. Allah ridho apa kagak ridhonya terserah, nanti aja di belakang lihat, kata Abdul Muthalib. Kemudian selanjutnya apa? Nah, Abraha ini terus mendesak karena memang dendam kesumat, kagak terima. Tujuannya bulat, tekadnya bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Abdul Muthalib cuma memberikan komando kepada orang-orang Arab. Udahlah, ente-ente ini orang-orang Arab udahlah, pada sembunyi sajalah. Jangan ada sebuah penyerangan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Udah ente pada sembunyi aja di bukit-bukit. Pada naik orang-orang Arab. Ngumpet, bahasa kita mah ngumpet ya. Takut kena penyerangan, ngumpet. Yang kemudian entah apa, karena memang tadi Abdul Muthalib ya, diplomasi seperti itu. Ka'bah adalah milik Allah. Apapun yang Allah perbuat ya nanti aja kita lihat. Akan tetapi di situ benar apa yang terjadi. Ketika orang-orang Arab sudah mengamankan dirinya masing-masing bersembunyi di bukit-bukit, dan disitulah mereka menyaksikan ribuan burung terbang. Masing-masing burung membawa 3 buah batu. Yang pertama ditaruh di bagian patuk, dan 2 batu ditaruh di bagian kaki. Yang anehnya itu gajah yang ditumpangi yang menjadi kendaraan mereka itu. Ketika memang ini gajah ini ditujukan kepada Ka'bah, ini ngadak-ngadak lumpuh. Tapi memang ini gajah ketika berbalik ke arah Yaman, itu larinya terbirit-birit. Seolah-olah udah tahu, udah paham udah gajah deh. Kalau memang ada pasukan ababil, udah paham banget, udah dapat sinyal kali ya. Jadi gajahnya udah dapat sinyal. Jadi ketika memang gajah ini diarahkan kepada Baitullah, ngadak-ngadak stroke. Entah kenapa ngadak-ngadak stroke. Tapi memang ketika dibalikan arahnya ke arah Yaman, larinya kenceng banget. Kenceng banget ini. Dan memang tetap mereka itu memaksa mengarahkan kepada Ka'bah. Akhirnya Allah mengirimkan burung ababil dengan membawa daripada 3 buah batu yang ditaruh di bagian patuk 2 kakinya. Itu batu-batunya nggak besar, segede atom, kecil, tapi dahsyat. Kecil mungiang, dahsyat.
dan ketajaman daripada batu-batu itu, pasukan Abrahah itu banyak yang meninggal di tempat dalam kondisi badannya itu terlumuri oleh darah dan nanah. Termasuk Abrahah sendiri menjadi korban penyerangan burung ababil. Raja Abrahah di tempatnya itu sudah dilumuri badannya oleh darah dan nanah. Yang kemudian pasukannya membawa mengamankan Abrahah ke negeri San'a, dan di situ wafat dalam kondisinya jantungnya pecah mengeluarkan darah dan nanah termasuk di bagian hidung dan mulutnya. Jadi sampai-sampai diamandemenkan, diabadikan dalam Al-Quran pasukan bergajah ini, ya. Nah, itu. Yang kemudian para jemaah kita bicara setelah itu memang bahwa Baitullah diurus oleh orang yang terhormat, oleh orang yang terpuji, oleh orang yang dipilih, yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah Abdul Muttalib. Karena memang Bani Hashim ini adalah, jadi bahasanya kalau di kita apa sih ya di Indonesia tuh? Semacam marganya tinggi ya. Kalau di Medan apa tuh Bang? Semuanya tinggi. Jadi marganya ya terhormat. Dari situ lah. Di pasukan bergajah. Yang kemudian jadi permasalahan, Nabi lahir itu setelah 50 hari daripada kejadian penghancuran, perencanaan penghancuran. Jadi 50. Makanya Nabi itu dilahirkan di tahun gajah, karena memang selang ke depan itu 50 hari Nabi lahir. Jadi sepakat bahwa nanti kita cerita tentang Syekh Abdullah nikah dengan Siti Aminah. Yang jelas bahwa Nabi lahir di tahun gajah tanggal 12 Rabiul Awal. Itu saja dulu. Ya. Jadi jelas sepakat ya. Jadi di tahun gajah adalah sebuah peristiwa di mana Nabi dilahirkan setelah 50 hari daripada pasukan gajah. Makanya tahun gajah. Nah, kayaknya untuk namain tahun itu kayaknya enak gitu ya. Apa aja yang terjadi. Semacam ganggang itu kan kita di Indonesia. Semacam nama-nama Bogor aja di sini kan gitu. Ketika memang Bogor ini dulu kan kerajaan Pajajaran ya. Kerajaan Pajajaran. Jadi Syekh Prabu Siliwangi ini kan punya 2 putra ya. Yang kemudian, nah ini kan tempat-tempat di Bogor semacam Jembatan Merah, Panaragan, itu kan, itu punya cerita historisnya ada. Semacam Panaragan itu kan begini. Ketika Maulayan Yusuf Banten itu termasuk daripada cicit ya. Cicit daripada Prabu Siliwangi, maksud dan tujuan itu untuk mengislamkan Pajajaran. Nah di situ Maulana Yusuf ini berangkat dari Banten menuju ke Bogor dengan tujuan untuk mengislamkan prajurit-prajurit daripada Pajajaran. Nah di sini juga mengadakan sebuah perlawanan para jemaah, mengadakan sebuah perlawanan. Yang akhirnya antara pasukan Maulana Yusuf dan pasukan daripada prajurit Pajajaran saling memanah. Karena memang panah itu nyampe ke musuh juga tidak, ke lawan satu lagi tidak. Jadi tidak nyampe antara satu sama lain. Yang pasukan Bantennya Maulana yang dipimpin oleh Maulana Yusuf memanah, dan ini pasukan prajurit Pajajaran juga memanah, yaitu panah itu masing-masing tidak nyampe kepada sasaran. Akhirnya di situ panahnya maruragan, bahasa Sundanya maruragan, jatuhan. Jadi panaragan itu panah maruragan. Kalau bahasa Sunda ada yang nggak ngerti. Jadi panah berjatuhan. Jadi panah ya para jamaah ya. Ikhlas ya. Saya nggak bisa tuntas, nggak bisa lanjut, gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Insya Allah kita tetap istiqomah dalam beribadah sehingga ketika azal menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.